dengan fungsi bernilai vektor. Ya. Sebelumnya, kemarin 2 minggu yang lalu gitu ya, kita udah bahas tentang suara saya kedengaran tidak? Dengarkan Ibu. Kedengaran ya? Kedengeran, Bu. Sebelumnya kita bahas tentang fungsi bernilai skalar gitu ya. Kalau skalar berarti nanti range-nya itu di R gitu ya. Jadi R pangkat N ke R gitu ya. Jadi nanti range-nya daerah hasilnya itu di bilangan real gitu ya. Terus kemudian fungsi bernilai vektor minggu pertemuan udah dibahas. Tapi dari misalkan ambil aja fungsinya F gitu ya. Misalnya mau fungsi apa gitu ya. Misalkan saya namanya fungsinya F dari eh, dari R ke R pangkat M gitu ya. Nah, sekarang fungsi bernilai vektor gitu ya. Misalkan saya ambil fungsi F-nya dari Rn ke Rm gitu ya. Untuk pertemuan ini gitu ya. Nah, ini pokok bahasanya. Jadi hari ini kita akan mempelajari ini aja. Item-item pokok bahasa yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Terkait dengan fungsi bernilai vektor. Ambil aja fungsinya F gitu ya. Setiap elemen di satu himpunan tertentu, saya namai himpunannya D, dia subset dari Rn ke R pangkat M gitu ya. Nah, kemudian kita akan juga belajar kira-kira operator apa saja sih yang bisa digunakan untuk mengoperasikan fungsi bernilai vektor, gitu ya, dari Rn ke R pangkat M. Kemudian nanti juga kita akan mengenal fungsi komposisi. Ternyata dalam fungsi bernilai vektor itu juga ada juga ya komposisinya bagaimana, gitu ya. Terus juga ada divergensi sama curl ya dari medan vektor. Nah, kemudian next saya masuk ke sini fungsi bernilai vektor ya. Nah, habis dia fungsi F-nya, F gitu ya. Rn ke R pangkat M gitu ya. Nah, di sini fungsi F-nya itu memetakan gitu ya, setiap elemen, ambil saja elemen X ya, anggota di D, dia subset di R pangkat M gitu ya, dia satu, dipetakan satu, dan tepat satu ya, hanya satu gitu ya, vektor Y sama dengan Fx ya, dia anggota dari R pangkat M gitu ya, sedemikian hingga seperti ini ya bentuknya ya, karena dia R pangkat n gitu ya. Nah, maka di situ ada n variabel nanti ya, f x1, x2 sampai xn gitu ya. Nah, dia dipetakan ke R pangkat m, berarti f1, x1, x2 sampai xn, f2, x sampai fm gitu ya, sebanyak m gitu ya. Fm, x1, x2 sampai xn gitu ya. Nah, itu akan ekuivalen seperti ini. F, x1, x2 sampai xn sama dengan FI, X1, X2 sampai XN, untuk I-nya sampai dengan 1, 2, dan sampai dengan M ya. Ini saya salah, sampai M ya. Nah, di sini, uh, atau kita bisa tulis juga seperti ini ya. F1, X1, X2 sampai XN, dan seterusnya sampai FM, X1, X2 sampai XN gitu ya. Nah, di sini ada definisi F-nya, ya kan? Atau domain F-nya itu sama dengan X anggota dari R pangkat N gitu ya. Domainnya X-nya anggota dari irisan dari DFI gitu ya. I-nya 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai M gitu ya. Dan di sini syaratnya FI-nya harus terdefinisi. Nah, ini contoh ya. Misalkan diketahui fungsinya ada fungsi F ya, dia dari R pangkat 3 ke R kuadrat gitu ya. Nah, di sini fungsi f x1, x2, x3. Nah, di sini dia pangkat 3 ya. Maka di sini ada 3 variabel f x1, x2 dan x3. Dia macam-macam ya, juga bisa untuk penamaan variabel terserah gitu ya. Bisa x, y, z juga boleh, terserah gitu ya. Nah, di sini karena ada 3 ya, di R pangkat 3, jadi fx1, x2, fx3, dan x3 gitu ya. Sama dengan x1 kuadrat plus x2 plus x3 gitu ya. Dan 2x1 min x3 gitu ya. Atau saya tulis seperti ini ya. Nah, ini kan daerah domainnya berarti di R pangkat 3 ya. Nah, ini di daerah range-nya ya. Ini pangkat 2, maka di sini kita tulis seperti ini. Ini F1, X1, X2, X3, dan yang ini F2-nya X1, X2, X3 ya. Ada 2, karena dia pangkat 2 ya, jadi ada 2. Nah, tapi variabel F1-nya memuat X1, X2, dan X3. Begitu juga dengan F2-nya. X1, X2, X3. Seperti itu ya. Atau juga bisa kita tulis seperti ini juga notasinya. Jadi, X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X2 plus X3, 2X1 min X3. Juga bisa tulis seperti ini ya. Nah, ini tulis lagi untuk F1, X1, X2, X3-nya seperti ini. Dan bisa tulis lagi di sini. F2, X1, X2, X3-nya sama dengan 2X1 min X3. Gitu ya. Nah, domainnya bagaimana?
Kalau kita lihat dari F1, domain F1-nya ya eh, anggota dari bilangan real ya, angka 3 ya. Nah, begitu juga domainnya F2 gitu ya, dia juga anggota dari eh, real ya di situ. Karena dia polinomial gitu ya. Sehingga untuk DF secara keseluruhan dia juga anggota dari R pangkat 3 gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan diambil beberapa titik aja gitu ya sebagai sampel, ya silakan gitu ya. Misalkan X1-nya 3, X2-nya 1, X3-nya 1. Ya, kita masukkan aja di situ gitu ya. Kita masukkan di sini. Berapa saya ini? Oke, ini ya. Nih, silakan dimasukkan ke sini. Ya, silakan dimasukkan di sini, tuliskan nilainya ya. Jika ini 3, di 1, dan ini 1 ya. Silakan dituliskan di sini. X1-nya dituliskan 3, X2-nya 1, dan X3-nya 1. Diperoleh 11. Itu juga dengan ini ya. X1-nya 3, X3-nya 1 ya. Diperoleh 5. Ini juga sama ya. Misalkan saya ngambil sampelnya 1,4,-1 ya. Silakan tuliskan aja gitu ya ke persamaan yang atas. Sehingga diperoleh fungsinya 4,3 dan seterusnya ya. Ini contoh yang kedua ya. Misalkan diketahui fungsinya F-nya ya, fungsi F-nya itu dari R pangkat 2 ke R pangkat 3 gitu ya. Nah, fungsi F(x, y-nya ya, X, Y ya, karena dia pangkat 2 ya. Nah, di sini pangkat 3 ya. Jadi di sini ada F1x, y gitu ya. F2x, y-nya, dan ini F3x, y-nya gitu ya. Sama dengan E pangkat, diketahui fungsinya ya. Fx, y-nya sama dengan E pangkat x plus y, 2x plus y kuadrat, dan 1 per x, ln x min y gitu ya. Atau saya bisa tulis juga seperti ini gitu ya. Nah, tulis seperti ini. E pangkat x plus y, 2x plus y kuadrat, dan 1 per x eksponensial dan x min y gitu ya. Nah, ini udah ditulis juga. Ini F1-nya, F2, dan ini F3-nya. Di sini nggak masalah kalau ini ya. Ini dia anggota dari R kuadrat gitu ya. Untuk domainnya. Kalau domain dari F2-nya sama ya. Dia juga anggota dari R kuadrat. Cuma yang DR3-nya ini yang jadi problem di sini. Kalau kita, ini kan tidak boleh sama dengan 0 ya. Sehingga X eksponensialan X-nya itu min Y-nya sama dengan berapa nih? Berarti kan X kuadrat ya. Ini ya. Nah, jadi disinilah yang tidak boleh gitu ya. Jadi domain F-nya itu adalah X, Y, di mana X, Y-nya anggota dari R kuadrat, dan dia nggak boleh sama dengan S kuadrat gitu ya. Atau dia tidak berada pada titik grafik parabolanya ya. Dia sama dengan X kuadrat. Gitu. Next, selanjutnya contoh yang ketiga. Misalkan diketahui ya fungsi F-nya gitu ya. R kuadrat sampai dengan R kuadrat gitu ya. Ini ya, ini kebetulan sama gitu ya. Jadi tergantung ya, juga bisa berbeda ya M sama N-nya. Nah, berarti di sini f x1, x2. Nah, ini juga sama ya. Ini berarti f1 x1, 2. Ini f2 x1, x2 gitu ya. Ini di sini f1-nya apa? X1 kuadrat min x2 kuadrat. Sedangkan F2-nya itu sama dengan 1 per X1 min X2 gitu ya. Nah, atau saya juga bisa tulis kembali seperti ini, dan ini notasinya bisa tulis seperti ini ya dalam bentuk matriks gitu ya. Akar dari X1 kuadrat min X2 kuadrat sama 1 per X1 min X2 gitu ya. Nah, kalau ini kan lumayan ya. Nah, ini kalau ada akar, ini harus lebih dari sama dengan 0. Dan kalau bentuknya rasional kayak gini ya, berarti dia nggak boleh sama dengan 0 gitu ya. Nah, untuk DF1-nya ya, itu elemen-elemennya adalah X1, X2, di mana X1 kuadrat dan X2 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Apa saya bisa tulis seperti ini ya, dia harus lebih dari sama dengan X1 mutlaknya harus lebih dari sama dengan X2 mutlak gitu ya. Terus DF2-nya, dia X1-nya tidak boleh sama dengan X2, sehingga secara keseluruhan DF-nya adalah irisan dari DF1 dan DF2. Sama dengan X1, X2 gitu ya. X1-nya lebih dari sama dengan X2, dan irisan dari X1-nya nggak sama dengan X2 gitu ya. Misalkan diambil sampel aja F3,1 gitu ya, silakan dimasukkan, dia ketemunya akar 8,5 ya. Jadi di sini X1-nya sama X2-nya dia nggak boleh sama ya, dan X1-nya harus lebih dari X2 dan dia harus positif gitu ya.
F-nya juga sama ya, saya ambil sampelnya 4,0, silakan dimasukkan ke sini gitu ya, diperoleh 4,1/4 gitu ya, dan seterusnya. Selanjutnya, ini contoh lain lagi, kalau ini yang pangkat 3 gitu ya. Jadi tergantung ya, NM-nya belum tentu sama gitu ya. Ini kalau sama ya, misalkan ada satu fungsi F, R pangkat 3 ke R pangkat 3 dengan fungsinya seperti berikut gitu ya. F X1, X2, X3 sama dengan X1 kuadrat, X1 kalikan X2, X2 kuadrat, dan X1 min X2 gitu ya. Ini saya tulis kembali gitu ya. Bisa juga notasinya dalam bentuk seperti ini ya. Kan dia pangkat 3 gitu ya, maka di sini juga ada 3 ya. X1 kuadrat plus X1, X2, X2 kuadrat, X1 min X2. Jadi ini F1, X1, X2, X3-nya sama dengan ini gitu ya. F2-nya sama dengan X2 kuadrat, dan F3-nya adalah X1 min X2 ya. Jadi intinya fungsi F3 ini dia mengandung unsur-unsur ini ya, variabel ini X1, X2, X3 gitu ya. Dalam kondisi ini berarti dia kan plus 0 X3 gitu logisnya ya. Nah, jadi domainnya apa? Karena dia emang polinomial semua gitu ya. Berarti memang dia domainnya anggota dari R pangkat 3. Itu tadi terkait dengan domainnya ya, atau daerah definisi gitu ya. Nah, ini ada beberapa operator atau operasi yang bisa kalian gunakan juga terkait dengan fungsi bernilai vektor atau F. Jika saya ambil seluruh elemennya, ambil sembarang elemen gitu ya, di satu himpunan, saya kasih nama D gitu ya, dia subset di R pangkat N ke R pangkat M kayak gitu ya. Nah, ini ada beberapa operator yang bisa kalian gunakan, ada penjumlahan, ada pengurangan juga, ada perkalian terhadap konstanta, dan lain-lain gitu ya. Kita coba pelajari di sini gitu ya. Misalkan ada suatu fungsi F gitu ya, dari Rn ke Rm ya, dengan F-nya ini ya, fungsi F-nya, Fx1, X2, X3 sampai X pangkat N, karena dia pangkat N ya, sampai N, sama dengan F1X dan seterusnya sampai Fmx ya, kan sampai M ya. Terus juga ada G, fungsi G-nya dari Rn ke Rm ya. Jadi dia komposisi ya. Ada juga nanti yang komposisi next ya. Kalau ini dua fungsi, kemudian G, X1, X2 sampai Xn-nya, ini pangkat N ya, G1X sampai Gmx gitu ya. Ini operasi aja gitu ya. Nah, di sini berlaku untuk fungsi bernilai vektor, sama ya kayak sebelumnya ya. Ada berlaku untuk penjumlahan, jadi penjumlahan dari dua fungsi F dan G itu, gitu ya. Untuk variabelnya X1, X2 sampai Sn, ya kita bisa jabarkan seperti ini, bersifat linear ya, Fx plus F plus Gx gitu ya. Jadi jabarkan seperti ini ya, ini fungsi Fx-nya, ini Gx-nya gitu ya. Nah, bisa kita langsung jumlahkan. Jadi F1 plus G1, nanti F2 plus G2, dan seterusnya, sampai Fm plus Gm. Ya. Kalau negatif, pengurangan juga sama gitu ya. Pengurangan dari dua fungsi F dan G gitu ya. Misalkan diketahui dua fungsi ya, F dan G, maka pengurangannya juga sama ya. Jadi F min G gitu ya. Jadi F1 min G1 gitu ya. Terus F2 min G2, sampai seterusnya Fm min Gm gitu ya. Terus kemudian kalau ini perkalian dengan skalar ya, D-nya konstanta gitu ya. Juga bisa kita jabarkan seperti itu. C, F1 kalikan F2 kalikan Fm, dan seterusnya. Atau seperti ini ya, kalau diubah dalam bentuk matriksnya. Jadi C, F1, F2 sampai Fm. Kita langsung kalikan. Jadi CF1 sampai seterusnya CF2 dan sampai dengan CFM. Gitu ya. Nah, di sini juga berlaku perkalian titik gitu ya, dot multiplication-nya. Nah, itu f dot g-nya untuk variabelnya x1, x2 sampai xn, karena di sini domainnya di r pangkat n gitu ya. Jadi variabelnya x1, x2 sampai xn gitu ya. Di fx1, fx1, x2 sampai xn gitu ya. Dot gx1, x2 sampai gn gitu ya, sampai xn gitu ya. Ya udah, tinggal dijabarin aja ya, satu-satu juga bisa ya. Jadi F1 kali G1 ditambah F2 kali G2, dan seterusnya sampai Fm kali Gm. Nanti hasilnya yang kita bilang adil gitu ya. Nilainya tunggal ya. Terus kalau ini yang cross ya, cross multiplication ya. Ada perkalian titik, ada perkalian titik sama perkalian silang gitu ya, cross multiplication-nya. Nah, ini untuk misalkan di sini E-nya sama dengan 3 gitu ya. Jadi F cross G-nya bisa secara linear ya, kita uraikan jadi F cross G gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi silakan dikalikan gitu ya. Ini dia plus, nah nanti ke arah sininya negatif gitu ya. Sama seperti sebelumnya. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa kalian
coba pahami gitu ya. Jadi misalkan ada suatu fungsi ya, fungsinya fx, y, fx, y, z gitu ya. Nah, ini sama dengan x kuadrat 3xy z kuadrat gitu ya. G-nya gx, y, z gitu ya. Sin x, y, z, cos-nya ini juga ini fungsinya ya. Jadi ketahui seperti ini gitu ya. Nah, untuk penjumlahannya ya silakan ya, tinggal menjumlahkan aja x kuadrat setiap elemennya ya. Elemen-elemen di F dan G gitu ya. Penyesuaian jadi x kuadrat plus sin x, y, z, 3xy ditambah ini ya, cos x, y plus z gitu ya. Terus z kuadrat ditambah sin x kuadrat, y, z. Begitu juga dengan negatif ya, kalau mau dikurangi juga sama ya, seperti itu. Atau juga bisa ditulis seperti ini ya, bentuknya boleh juga gitu ya, sama aja sebenarnya. Kemudian next selanjutnya, misalkan dikali ini contoh yang sifat yang kedua gitu ya. Sifat yang kedua kalau perkalian skalar ya. Nah, di sini duanya ini konstanta gitu ya. Ini ada berapa Juli? Contohnya 2 kalikan fx, y, z. Nah, berarti tinggal langsung dikalikan jadi 2x kuadrat, 6xy, dan 2z kuadrat. Atau juga bisa ditulis seperti ini. Boleh, silakan. Gitu ya. Kalau ini yang contoh yang cross multiplication-nya, ya sama kayak tadi ya. Silakan ditulis basisnya dulu, IJK, kalau emang ada 3 gitu ya variabelnya ya. R pangkat 3 ya. Nah, baru kita masukkan di situ x kuadrat, ini kan x kuadrat, 3xy sama z kuadrat ya, fungsi fg-nya ya. X kuadrat, 3xy, z kuadrat. Nah, ini yang fungsi g-nya, sin x, y, z, cos x plus y plus z. Nah, yang ini sin x kuadrat kalikan y kalikan z. Nah, silakan ditulis di sini ya. Nih, gitu ya. Sama kayak tadi gitu ya. Silakan dikalikan ya. Jadi yang ini plus gitu ya. Nanti dikurangi yang sisi yang sebelah sini yang negatif gitu ya. Ini ya. Ini kalau diuraikan seperti ini gitu ya. Ya, tetap aja, Kak. Jarak. Itu. Habis ini ada pertanyaan? Nanti ada latihannya. Nah, ini udah mulai ada latihan nanti ya. Oke, next di sini ada fungsi komposisi gitu ya. Kalau kita ngomong komposisi bisa ada 2 fungsi ya, bisa lebih gitu ya. Misalkan di sini ada fungsi f dari r pangkat n ke r pangkat m ya. Fungsi f-nya ini ya, karena dia pangkat r pangkat n gitu ya. Jadi ada sampai n variabel ya. F x1, x2, x3 sampai xn gitu ya. Ke r pangkat m ya, r pangkat m. Jadi di sini f1, x2 sampai xn-nya itu seterusnya sampai fm x1, x2 sampai xn kayak gitu ya. Nah, yang ini karena komposisi ya, kita bedain gitu ya. Fungsi G-nya R pangkat M sampai R pangkat R gitu ya. Nah, fungsi GX-nya seperti ini. G1, Y1 ini juga harus beda ya. Semuanya nggak bisa disamain. G1, Y1, Y2 sampai YM, GR-nya Y1, Y2 sampai YM gitu ya. Nah, di sini kita harus benar-benar fokus gitu ya. Nah, kalau seperti ini, daerah range-nya di ini, RM harus sama dengan yang domain di G. Jadi ini harus sama ya. R pangkat M ini juga R pangkat M. Harus sama, supaya kita bisa komposisikan. Nah, di sini kita harus pastikan ya, domain F-nya itu adalah X1, X2, sampai Xn, ya, karena ini pangkat N ya. Ini domainnya, sedangkan F, X1, X2, sampai Xn itu sebagai domain G-nya. Ya. Nah, di sini jadi kalau GOF gitu ya, fungsi komposisinya ya, kita mengkomposisikan antara fungsi G dan F, berarti kan F dulu baru G gitu ya. Dari R pangkat N ke R pangkat R. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi pahami ya. Nah, kemudian jadi GOFX-nya sama kayak biasa, GFX gitu ya. Nah, ini GOF, X1, X2 sampai Xn itu sama dengan GFX gitu ya. Nah, ini juga bisa seperti ini. Jadi G1 baru masukkan F1, F2 sampai Fm. Dan seterusnya GR sampai F1, F2 sampai Fm. Syaratnya di sini range F-nya harus subset dari domain G-nya. Dan fungsi F-nya harus terdefinisi. Oke, langsung ya ke contoh. Ini contohnya ya. Misalkan ada 2 fungsi di situ, fungsi F dan fungsi G ya. Fungsi F ini dia memetakan setiap elemen di R pangkat 3 ke R pangkat 3 dengan fungsi fx, y, z-nya, karena dia pangkat 3 ya, jadi ada 3 variabel x, y, z. Saya ambil seperti ini, yaitu ini ya fungsinya ya, x kuadrat min 3y 2 z kuadrat. Nah, ini ke R pangkat 3 juga, jadi ada 3 gitu ya. Nah, fungsi G-nya R pangkat 3 ke R kuadrat gitu ya. Berarti R pangkat 3-nya biar tidak sama, saya bedakan jadi G, U, V, W gitu ya. G, U, V, W ya. Nah, di sini ada R pangkat 3.
Nah, selanjutnya R kuadrat gitu ya. Ya, di sini ada 2 ya. Karena dia pangkat 2 ya. Dipetakan ke R pangkat 3 dipetakan R kuadrat gitu ya. Jadi ada 2 gitu ya. Nah, terus GOF-nya bagaimana gitu ya. Nah, kita fokus ya ke GOF. Berarti F dulu baru ke G gitu kan biasanya ya. Nah, F-nya mana? Ini sebenarnya daerah asalnya di R pangkat 3 gitu ya. Nah, nanti dipetakan ke R pangkat 3 dan ini langsung nyambung ya. Ini harus sama ya. Ini kalau pangkat 3 berarti GOF-nya juga domainnya juga sama ya. Jadi range aja sama domainnya yang di G juga harus sama ya. Pangkat 3 juga. Kalau dia pangkat 2, dia juga harus pangkat 2. Baru bisa dikomposisikan gitu ya. Nah, sedangkan fungsi G-nya dari R pangkat 3 ke R pangkat 2. Sehingga GOF-nya R pangkat 3 ke R pangkat 2. Jadi pertimbangan ya. Nah, untuk GOF-nya, nah ini kan domainnya ya. Domainnya di R pangkat 3 yang ini kan. Jadi X, Y, Z. Ya, G, F, X, Y, Z. Kita tulis seperti ini juga. G, fungsi F, X, Y, Z-nya ini. Saya tulis lagi di sini. G, X kuadrat min 3Y, 2Z kuadrat. Nah, G dari F, X-nya, F, X, Y, Z-nya sama dengan ini. Ini kan ya, C5U VW ya. C5 U-nya yang ini ya, X kuadrat. V-nya kalikan min 3Y, Z-nya, W-nya adalah 2Z kuadrat. Kemudian ini ya, cos U plus V plus W ya. Jadi cos U-nya jadi X kuadrat plus seperti ini aja sih sebenarnya langsung ya. Plus min 3Y plus 2Z kuadrat ya. Nah, baru kita kalkulasi biasa ya. Sinus dari min 30 X kuadrat Y Z kuadrat. Sederhanain ya. Ini juga bisa disederhanain sehingga diperoleh cos X kuadrat min 3Y plus 2Z kuadrat gitu ya. Kalau misalkan nanti ditentukan untuk GOF dengan nilainya XYZ-nya 1,1,1 ya tinggal substitusiin aja ke nilai XYZ-nya gitu ya. Kalau saya substitusikan ke sini XYZ-nya bagaimana ya tinggal kita substitusiin ya diperoleh sinus min 30 plus ini kalau kita substitusiin ke sini titik 1,1,1 dia menghasilkan cos 0 gitu ya. Nah, sehingga diperoleh min sinus 30 ini kan kita bisa tulis seperti ini ya. Negatifnya keluar ya, min sin 30 ini cos 0. Sehingga diperoleh min setengah dan 1. Gitu ya. Jadi tolong diperhatikan lagi. Nah, ini ada contoh, silakan dikerjakan gitu ya, nomor 1 sama nomor 2. Terus kita baru next lagi ke materi berikutnya. Silakan. Kalau ini udah ketahui ya titiknya ya. Misalkan ada titiknya mencari nilai GUF, terus titik XYZ-nya 0,0,2. Nah, ini diperhatiin ya. Ini jika ada dua fungsi, F dan G, F-nya dari elemen-elemen di R3 dipetakan ke R pangkat 4. Ya. Ini kan R pangkat 3 ya, berarti di sini ada 3 variabel, F, X, Y, Z. Ya. Nah, ke R pangkat 4. Jadi sini ya, ada F1, ada F2, ada F3, ada F4. Gitu ya. Nah, kalau ini dari R pangkat 4, ini harus sama ya. Kalau nggak sama, nggak bisa dikomposisiin. Nah, ini kan sama, bisa dikomposisiin. R pangkat 4 ke F kuadrat. Gitu ya. Ini simbolnya U, V, W, R ya. Nah, ini ke R kuadrat. Jadi ini G1, ini G2. Nah, bagaimana GOF-nya di titik 0,0,2. Ya, nomor 1. Nah, kalau yang nomor 2, berdasarkan dari nomor 1, cuma diganti aja G-nya. G-nya, fungsi F-nya tetap ya seperti ini. Dari R pangkat 3 ke R pangkat 4. Jadi memetakan setiap elemen di R pangkat 3 ke R pangkat 4. Kalau fungsi G-nya R pangkat 4 ke R pangkat 3. Dengan fungsi GU, V, WR-nya seperti ini ya. Dia R pangkat 3 ya. Nanti ini ada Q1, ini Q2, ini Q3-nya. Seperti ini. Nah, bagaimana FUG-nya gitu ya. Titiknya 0, 30, 0, 90. Karena dia di R pangkat 4 ya. FUG berarti dari G dulu ya domainnya. Jadi R pangkat 4. Jadi 0, ini ada 4 ya. 30, 0, dan 90. Saya tulisnya gini. UVWL. Ya. Jadi dulu silakan. Udah di screenshot. Kalau sudah bisa dipresentasikan untuk dijelasin. Halo? Masih stay di sini? Iya, Ibu, sudah Ibu sudah di screenshot. Oke, silakan dikerjakan, setelah itu dipresentasiin. Baru kita next ke materi berikutnya.
Maaf, ini PPT-nya sudah saya share ya. Itu mungkin bisa buat kalian belajar gitu ya. Untuk materi hari ini. Ini jumlahnya ada 40 ya. Jadi satu orang gitu ya. Ada yang nggak masuk. Tadi izin ya? Siapa tadi katanya? Ya, Mbak Ibu? Gracia izin, Bu. Gracia izin gitu ya. Oke, tolong dicek juga ya Mbak ya. Ini di tengah, pertengahan atau apa gitu. Kalau nggak masuk ya ditulis saja izin gitu ya. Jadi kita memang konsisten ya. Masuk perkuliahan dari awal sampai akhir. Oke. Ibu sudah nomor 1, Ibu. Iya, silakan dipresentasiin. Ya, jadi di sini kan apa FY F X, Y, Z sama dengan X Y dikali E pangkat X sin Y cos X, dan GU VWR sama dengan U plus 3V plus W dikali R V dikurangi R. Maka untuk G komposisi F, X, Y, Z sama dengan, jadi ini, jadi fungsi yang dari F, X, Y, Z ini dijadikan ke fungsi ke G, U, V, W, R. Jadi dirubah ke X plus 3Y dikali E pangkat X plus Z dikali cos X dikali sin Y. Y dikali E pangkat X dikurang Z dikali cos X. Maka G OF 0,2 ini anggap aja ini dari X, ini dari Y, ini dari Z. XY-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 2. Ini tadi GOF XYZ-nya ini sama dengan X plus 3Y dikali E pangkat X plus Z dikali cos X dikali sin Y, maka ini X-nya 0 dikali 3 dikali 0 yang jadi 0, terus plus 0 ini Z dikali cos X dikali sin Y, karena ya hasilnya 0 berasal dari sin Y ya. 0 itu sama dengan 0, ini 0. Untuk yang bawahnya Y-nya 0, 0 dikali F pangkat X ya dengan 0, ini min 2 dikali 1. Bentar. Maka hasil dari fungsi tersebut adalah dari fungsi komposisi tersebut berupa 0, 0 dan min 2, Ibu. Oke, Seperti ini bagus. hasilnya. Oke, ada jawaban yang berbeda? Bersama kayaknya semuanya ya. Oke, bisa di stop share. Lanjut ke berikutnya nomor 2.
Ada yang coba nomor 2? Halo? Oke, nomor 2 bisa PR aja ya. Kalau saya masih ada apa sebentar lagi. Langsung aja. Nanti bisa asinkronus saja, gitu ya. Ada yang divergensi, saya lanjutkan ya. Ada yang divergensi sama curl ya. Medan vektor gitu ya. Ibu. Nah, kalau misalkan ada medan skalar ya, diketahui C-nya si X, Y, si X, si X, Y, Z gitu ya. Terus medan vektor di ruang ini f x y z gitu ya. Eh, M fungsi f-nya ini ya, fungsi f-nya f x, y, z, m x, y, z, i plus n f x, y, z, j plus p x, y, z, k gitu ya. Nah, kalau kita bilang fungsi vektor sama medan vektor sebenarnya sama aja. Cuma bedanya kalau medan vektor ini M sama N-nya harus sama. Misalkan ada fungsi, ini fungsinya F ya, F besar ya. Nah, dia memetakan dari R pangkat N ke R pangkat M. Nah, kita tahu kalau dari kasus ini gitu ya, F-nya ini kan R pangkat 3 ke R pangkat 3. Nah, kalau M-nya itu sama dengan N, itu biasanya kita sebut dengan medan vektor. Untuk konteks secara keseluruhan hampir sama. Seperti itu ya. Kalau fungsi vektor ini lebih luas lagi, dia nggak harus sama M nggak harus sama dengan N, gitu ya. Seperti itu. Untuk konteks seluruh hampir sama, gitu ya. Nah, di sini fx, y, z-nya sama dengan mx, y, zi plus nx, y, zj plus px, y, z, k. Ya, Budi. Ya, lumayan dihafalin, gitu, dipahami gitu ya. Jadi untuk ini ya, ada operator vektornya namanya del, bentuknya seperti ini ya. Kita sebut dengan del, delnya sama dengan i do per do x gitu ya. Karena ini plus j do per do y plus k do per do z gitu ya. Atau kalau dirapikan jadinya bentuknya seperti ini ya. Do per do xi per do yj plus do per do zk. Nah, kemudian vektor gradien atau si-nya, kalau misalkan si itu medan skalarnya, si-nya sama dengan si x, y, z ya fungsinya ya, di R pangkat 3, maka di sini del C-nya atau vektor gradiennya, itu del ini juga bisa disebut dengan gradiennya ya. Penyebutan namanya adalah del gitu ya, atau gradiennya, sama dengan ini kan gradiennya ini ya, tadi ya. Jadi I do per do X plus J do per do Y plus K do per do Z kalikan C-nya. Di sini adalah medan skalarnya ya. Jadinya do C per do XI plus do C per do YJ plus do C per do ZK. Ya. Ini untuk cari vektor gradien. Nah, kemudian kalau untuk divergensi sama curlnya bagaimana Bu dari medan vektornya gitu ya. Kalau divergensi F, misalkan F dari fungsi F-nya ya, divergensi kita juga bisa tulis seperti ini ya notasinya div f itu sama dengan gitu ya del dot vektor f-nya gitu ya. Jadi i do per do x plus j do per do y plus k do per do z dikalikan ini f-nya ya, fungsi f-nya mi plus nj plus pk gitu ya, sehingga sama dengan ini. Ini bisa langsung dipakai aja untuk menentukan diferensiasi dari suatu fungsi f, misalkan seperti itu. Do m per do x, do n per do y, plus do y, plus do p per do z. Ini kan sebenarnya dot multiplication ya. Kalau kita lihat kenapa kok seperti ini gitu ya. Ingat ya, kalau perkalian vektor gitu ya, kalau yang sama, i dot i atau j dot j atau k dot k itu sama dengan 1 gitu ya. Tapi kalau yang tidak sama dengan gitu ya, i dot j itu akan sama dengan 0. Begitu juga dengan i dot k juga sama dengan 0. Pokoknya kalau tidak sama ya, gitu ya, maka di situ dia sama dengan 0. Sehingga tinggal kita kalikan aja setiap elemennya bersesuaian gitu ya. Nah, sehingga diperoleh do m per do x plus do n per do plus do n per do y plus do p per do z. Nanti anggotanya adalah nilainya tunggal ya, anggota dari bilangan real seperti itu. Untuk divergensi medan vektor ya. Dan juga disingkat seperti ini, div dari vektor f-nya. Nah, juga ada curl ya, curl dari f. F-nya vektor f-nya. Jadi terserah nanti bisa vektor G, bisa E, dan seterusnya. Beda-beda ya, tergantung konteks problemnya atau case-nya seperti apa. Ya. Untuk mencari curl dari F-nya, fungsi F-nya sama dengan
dan gradien dicrosskan dengan fungsi f-nya. Ya, perbedaannya kalau divergensinya dia dot multiplication, kalau misalkan curl f-nya ditentukan dengan cross multiplication dari gradien cross f-nya, fungsi f-nya gitu ya. Misalkan fungsi f-nya diketahui gitu ya. Nah, tinggal kita teruskan aja. Jadi I du per du X ditambah J du per du Y plus K du per du Z cross dari MI plus NJ plus PK. Gitu ya. Nah, sama seperti ini kalau kita menggunakan, kalau untuk cross multiplication-nya, ya seperti ini ya. Jadi, silakan ditulis dulu basisnya, IJK-nya, terus kemudian ini ya, du per du X, du per du Y, du per du Z, MNP. Ini fungsinya ya, fungsi F-nya. Seperti tadi ya, untuk cross, ini untuk penjumlahan, silakan gitu ya. Ini dengan yang ini, terus nanti yang ini dia tuh plus gitu ya. Nah, kemudian dikurangi dengan ini, nanti ini dengan yang I, dikurangi lagi ini dengan yang ini gitu ya. Ini negatif, gitu aja simpelnya. Nah, sehingga diperoleh ini, diringkas. Ya, itu aja sih terkait dengan divergensi sama integral dari suatu median vektor gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Misalkan ada suatu fungsi f ya, dia sama dengan mi plus nj plus pk gitu ya. M-nya x, y, z, n-nya 2x kuadrat y, z gitu ya. Px, y-z-nya itu sama dengan y kuadrat min z kuadrat gitu ya. Silakan mencari gradien m-nya, gradien n, gradien p, divergensi dari f sama curl dari f-nya. Ya udah, tinggal kita masukkan rumus, substitusi sudah beres gitu kan ya. Nah, di sini x, y, z-nya ini ya, saya tulis kembali dari setiap fungsi mnt-nya perlu kita turunkan ya. 2m per 2x-nya sama dengan yz, 2m per 2y-nya sama dengan xz, 2m per 2z-nya, jadi ini kita turunkan terhadapnya jadi sama dengan xy gitu ya. Nah, n-nya kan fungsinya ini ya, 2x kuadrat yz. Kalau saya turunkan terhadap x, berarti 2n per 2x sama dengan 4x yz gitu ya. Nah, 2n per 2y-nya ya kita tinggal turunkan aja y-nya. Dari fungsi n-nya kita turunkan terhadap y gitu ya. Jadi diperoleh 2x kuadrat z gitu ya. Terus kemudian 2n per 2z gitu ya. Saya akan turunkan fungsi n-nya terhadap z sehingga diperoleh 2x kuadrat y. Hal yang sama untuk fungsi px, y, z ya. Di sini diketahui y kuadrat min z kuadrat. Sehingga 2p per 2x-nya sama dengan 0 gitu ya. Karena nggak ada unsur x-nya ya. Semua jadi konstanta di situ. 2p per 2y-nya sama dengan 2y. Di sini z kuadratnya, min z kuadrat jadi konstanta ya. Jadinya 0, 2p per 2z-nya sama dengan ini ya. Yang y kuadratnya sebagai konstanta. Ya, diperoleh min 2z. Nah, baru kita bisa menentukan gradien dari M, gradien dari N, dan gradien dari P. Sebelumnya, menentukan gradien bagaimana dari suatu vektor gradiennya. Nah, seperti ini ya. Jadi dosi, misalkan C-nya itu adalah median skalarnya, gitu ya. Nah, berarti dosi per 2xi plus dosi per 2yj plus dosi per 2zk. Ya, sebenarnya kita masukkan di situ ya. Kalau gradien dari M bagaimana, gitu ya. Nanti kan sudah kita turunkan ya, setiap ininya, x, y, z-nya. Nah, itu 2m per 2xi ditambah 2m per 2yj ditambah 2m per 2zk sama dengan ini ya. Dan kita masukkan aja nih, zi, xzj, dan xyk. Ya, hal yang sama untuk gradien n juga sama ya. 2n per 2xi ditambah 2n per 2yj ditambah 2n per 2zk ya. Diperoleh 4xyzi plus 2x kuadrat zj plus 2x kuadrat yk. Untuk gradien p-nya 2p per 2xi ditambah 2p per 2yj ditambah 2p per 2zk. Dengan kita masukin aja sih, kan kita udah turunkannya di atas ya. Masing-masing x, y, z-nya. O0i ditambah 2yj min 2zk sama dengan ini ya. 2yj min 2zk. Next, berikutnya untuk divergensinya sama curl dari fungsi f-nya, nih ya. Kita juga mencari ini yang ditentukan ya. Tentukan ya. Nih. Kalau divergensinya dari fungsi f-nya gradien dot f ya. Ingat dot multiplication kalau divergen, tapi kalau curl dia cross, saya salah, dia cross ya. Gradien dengan fungsi f-nya. Ya. Rumusnya adalah ini ya. Tinggal kita substitusiin aja 2m per 2x plus 2n per 2y plus 2p per 2z. Ini seperti ini. Kalau untuk curl f-nya gradien cross f. Ya, seperti ini ya. Tinggal kita masukkan tadi fungsi m, n, sama p-nya. Ya, silakan diuraikan hingga diperoleh ini. 2y min 2x kuadrat y plus xyj plus 4x yz min xz.
gitu ya. Silakan dijabarkan, udah bisa lah pasti ya. Kalau ya kayak tadi saya udah jelasin gitu ya, ininya positif gitu ya, jadi jangan lupa dikurangi arahnya ke sana gitu ya, ini negatif gitu ya. Nah seterusnya. Oke, ini ada latihan gitu ya, silakan dikerjakan tadi yang sama yang ini gitu ya. Mungkin saya akan kelompokkan saja gitu ya. Nah ini ya, tadi yang satu udah dikerjain bintang gitu ya, silakan kerjakan nomor 2. Nomor 3, nah kalau yang nomor 3 kayak tadi ya, diperganti sama curl dari suatu medan vektor, ini diketahui ya, fx sama, ya ini ada dua fungsi fx ya, silakan A dan B dikerjakan. Kalau yang ini tadi yang operatornya, ada yang plus, ada yang pengurangan, ada yang perkalian ya, dan juga ada yang cross. Halo, iya Mbak, ntar lagi aku ke sana. Ya, sebentar. Iya, iya. Lembar ketiga ya. 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 Oke, ini dulu ya, silakan dikerjakan secara asinkronus ya. Nanti di-upload di G-Drive aja. Saya nggak sempat untuk di ininya. Ya, PC-nya ya. Minta tolong ya, Mbak PC ya. Halo? Baik, Ibu. Halo? Maaf, Ibu. saya mungkin lebih dulu. Saya udah share ya PPT-nya. Silakan secara asinkronus saja, masih ada waktu. Silakan diskusi, kemudian bisa di-upload. Saya minta tolong PC untuk di-upload di ini aja, G-Drive sama OneDrive. Saya nggak sempat untuk yang di RMS-nya. Ada pertanyaan lagi sampai sekarang? Ada pertanyaan lagi, Cukup Ibu. dulu. Cukup. Oke, cukup. Sementara itu dulu ya, sinkronus ya. Silakan diskusi lagi secara online juga boleh. Kalau masih di kampus silakan ya. Itu tadi soal-soalnya bisa dikerjain. Baik, saya izin dulu. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Baik, Terima kasih, terima Ibu. kasih, Bu.